Rumpon parbadaran marahazabuan igobe. Ase patota. Anjaha basupasuhama badan misalnya dua on marhite pagkahologima. Urubi anjaha permolehan masadia. Ase tetap menggolong badan misalnya. Rosi ujumi parbuluhan ni sadia. Kalau si hamba tunggu namino. Halali hidup pakon holong ni atenmu. Amin. Abdullah pria menderita. Puriya naman yang diambil di Tuhan ta, puji kita Tuhan ta, makite dalam diri kita, kembali haleluya nomor 200 ayat sada apa ni ayat 2. Selari dasar ikam bari mengadongkon parbadana asih otak lamima nasabna dua nasiol parpadan asih jongjong nasyam bani yana nasyam. Arung tolu na si holi sukun penghanami bani nasyam nabar logi holi sukun hanami aima si dalahi Dr. Siai si Yaboru nabar logi kumbani bulat ni ham Jamser Fatma Ramelia Girsa kumbani bulat di hurmu bakor malas hurmu sendiri do sihol membahin parpadaran marhajaduan kapun si desi on bahan bulat di hurmu keduaham sir-sir doham marsian holongan marsian juan apa marsitalosan sadoka menggoluh nesa merembang jangan asobuli siap anggolang sinirampon ni amatea bersih doang. Maka turun sonaha langkong padamu hubani naburu mereka do hubani parumah Allah langan. Tolari semua hubani ham desi hubani bulat di hurmu pakor marsium sendiri do sihon hubani parpadaran marhajaduan pakor sidang siapot ma'aramelia bersama kumbani bulan di ubur kudu. Terlalu sir-sir program marsi horona, marsi jual, apa marsi lolosan selalu menggulu nesa program. Jangan masuk buli siap, anggolan siram beni harapan. Sir-sir doang. Apa dulu? Sonata.
Langkong padamu kubagi dalam nalikan dua mubagi parumah anggap ya bukan siang dari dua minggu longkang musim siang nama resmi sedia dua asal jauh manusia bani yang siang silakan berdiri. Nah, penulis untuk anami nama orang tua ini sudah lagi berkusiani orang tua ini si Ewo. Nasiam nama orang sini Jamsir Fatma Ramelia Girsa. Langtung ke pada lima nasiam. Dokter Negoro Nariga Gubali Patron Jawa. Jalan langtung ke sangkat lima nasiam. Manjal masuk Partonga Jawa. Langtung ke. Nasiam nama orang sini isi. Langtung ke pada lima nasiam. Dopak nalagi naligan berhubungan pertolongan semua. Jangan lalu kesangkat ini yang siapa menjaga masuk pertolongan semua. Lalu ya, selain kesehatan balina membaca makhluk menandatangani surat kepada orang tua dengan berikut asal sangat lewat. Surat Pembalasan Lahu pada Seluruh Roma 1 garis miring A titik 1 titik 14 titik 7 garis miring 2026. Hanami Naruga dapat tanda tangan baru surat Kabarano Narok Martulan Harimau. Buat Jamsir Fatma Ramelia Girsa, ahli Bapak Ansas Girsa. Pokok ini nanti apa saja sore cuma kita respon dia besok Kalimantan Barat. Gorang Desi, Bapak Rami, Inang Juana, Jemaat PKPS Pontianak, besok Kalimantan Barat. Membawakan perjalanan di lobi-lobi ini, anggota jemaat atau majelis jemaat PKPS Pontianak, melakukan kembali resmi umur Nabi. Nah, dua bersimbol pada jawaban ibadah kepada Tuhan. Doa kembali pada bulan Kuria, pasal adat ini nama jawaban di BKPS. Nama Tuhan hari kasih kawalan salupa maholu hari Eropa. Jangan nasro pulih sirah, olehma hamaterat manirah harani. Matius 19 ayat 6. Pontianak 21 Maret 2020. Nama pada Sifatnya Gorang Jamsir Fatma Ramelia Girsa. Tepat tanggal lahir Pontianak 23 September 1999. Terpilih 13 Mei 2001. Manaksiwon Minggu 15 Oktober 2017. Tulangani Gorang Desi, tempat tanggal lahir Naya 14 Juni 1994, terpilih 25 Desember 2002, Manaksihon 15 Maret 2026.
Kami sedang dua, setelah kedua melakukan masa atau melakukan surat al-Quran. Anamin na asli Judea kau Bapak Misi Jansen Frances Gisal Patorakon Agoro Banganong Desa Kakni Kasu-kasu di sini ada dua Ase Diarman Kasu-kasu Sidia Doma Bali atau Rani Guruya. Kemudian dengan dari kumanta sihol mundos mai bata hatari bata makite ambilan sa ore radio ay maari kita kumanta mendori kita menjadi haleluya nomor 247 ayat 1 2 ayat 4.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, di mana kami telah mendengar dan menyaksikan anak-Mu berdua, Jamser dan Desi, telah meningkatkan janji baik. Dan tentu janji ini akan semakin teguh dengan firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Tolong kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semuanya. Mari kita buka kita yang ada bawah kita, kalau tidak saya sudah siapkan di slide-nya. Firman Tuhan dalam khotbah pada sore hari ini diambil dari Hidup Agung. Hidup Agung 8 ayat 6. Saya akan bacakan dulu bahasa Sinodum, nanti saya akan baca bahasa Indonesia. Hidup Agung 8 ayat 6. Baik mahamu gabitin pasat bani totomu, gabitin pasat bani tanahmu. Hukum tumulakan semua nabiya, bulbul semua nabiya itu, uji dimulai. Gajah dua semua bani kami, jibur ini semua jibur bani Jehovah. Bahasa Indonesia, kaulah aku seperti diterai pada hatimu, seperti diterai pada lenganmu. Anak, kita buat seperti malam, kegairahan ini seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Dan sesuai dengan kebenaran firman ini, saya akan membahasnya dalam satu tema khusus, yaitu cinta yang menyala dan bertahan. Kira-kira gimana ini? Kira-kira romantis ya dengan kita ya, cinta yang menyala dan bertahan. Jadi ada dua yang diharapkan nanti melalui khotbah ini, bahwa cinta yang sudah ada dalam hati kalian akan tetap menjadi cinta yang menyala tidak pernah padam. Kira-kira seperti itu ya, Desi, dan akan tetap bertahan, tidak akan pernah habis. Ayat secara khusus buat lebat. Ya, sahabat ambil kita lebat bahwa semua Indonesia anak bersama lagi. Jodoh bersama pada bersama ini. Jodoh bersama bukan mana bulan? Jodoh. Panggung siap pun. Dari keluarga Desi, Shalom. Banyak keluarga kita datang dari bawah. Banyak bapak ibu datang. Ini kami di sini, bukan yang sampingnya. Tidak, awal kamu mana? Sendiri saya tanya. Yang sampingnya, kalau kita sampingnya lagi, ada, tidak. Oh, datang semuanya. Jadi selamat datang dulu kepada bapak dan ibu dari keluarga Desi yang datang pertama sekali dirinya daripada di gereja kita lah, boleh dikatakan di KPS. Yang yang pertama, nanti kita harapkan karena Desi nanti akan menjadi dan sudah sebenarnya menjadi warga jemaat di KPS, mungkin ke depannya akan sering juga datang beribadah bersama kita di sini. Ya benar ya, Bapak dan Ibu, dan sengaja saya pilih untuk pakai bahasa Indonesia saja. Karena di awal tadi kita beribadah, saya lihat Bapak Ibu tidak ada nyanyi, karena memang bahasanya pakai bahasa Simalungun, tapi mau tidak mau harus kami pakai bahasa Simalungun karena itu memang identitas benar dan juga di sisi kita kok pakai bahasa Simalungun. Sudah kami ajar si Desi pakai bahasa Simalungun. Makanya ada dari beberapa pertanyaan kepada si Desi, nanti saja si Desi menjawabnya. Kamu bapak juga tidak kok menjawab tadi. Hanya mungkin pertanyaannya ngerti nggak pak pertanyaan tadi? Pertanyaannya tadi ngerti nggak pak? Kurang lebih banyak. Kira-kira pertanyaannya seperti ini Pak. Mereka berdua akan menikah dan di KPS ada ibadah indah, ibadah
ibadah pertunangan seperti itu. Dan mau dipastikan dulu sebelum mereka menikah tidak ada laki-laki lain, tidak ada perempuan lain yang akan katakanlah mengganggu atau menghambat perjanjian mereka. Dan pertanyaan tadi yang ditanyakan kepada Bapak, tidak ada lagi semacam pertemuan orang bapak dan ibu keluarga semua laki-laki lain. Saya lihat dari mata Samsel, kalau sebenarnya bapak dari jauh ada, kenapa tidak? Kurang dikatakan. Orang bapak pulang ke bawah, orang Samsel juga pulang ke rumah. Habis total, semua kubur dekat semua. Tapi karena keluarga jauh tidak ada, maka kita lanjutkan secara itu. Karena memang ada dari 3 pertanyaan tadi untuk bisa terlaksananya suatu perkara dalam perjanjian ada 3 syarat tadi. Itu yang dipertanyakan kepada Jaksa dan kepada Desi. Syarat yang pertama tadi, apakah dari kedua belah hati tidak ada kepaksaan? Jaksa dan Desi berkata dalam kedua belah hati tidak ada paksaan. Langkah jujur bapak dengan Jaksa lapor disesuaikan. Tapi pihak sesaja, tapi memang orang juga harus dibuat. Itu asal harus dibuat Jaksa kalau itu kan. Dan yang kedua, supaya terjadi perjanjian itu, maka dipertanyakan apakah siap sedia untuk saling mengasihi dan tidak akan diceraikan kecuali diceraikan oleh kemudian dan mereka berdua bersedia. Dan yang ketiga tadi pertanyaannya tidak adakah lagi pria idaman lain, wanita idaman lain, dan Jaksa dan Desi berkata tidak ada. Maka perjanjian pernikahan boleh kita lanjutkan. Dan sudah ditandatangani tadi ya. Dan tanda tangannya berarti siapa yang membubuhkan tanda tangan di situ bertanggung jawab. Kalau ada gugatan-gugatan, kalau ada hal-hal yang menyampaikan keterangan bertanggung jawab. Si dua orang bertanggung jawab Pak. Sama sendiri juga bertanggung jawab. Dan mereka si akhirnya tanda tangan. Berarti belum ada konsekuensi hukum yang akan terjadi kalau terjadi peralatan saya percaya. Tapi kira-kira seperti itu artinya karena hanya ibadah perbuatan seperti inilah ada yang namanya tanda menandatangani. Ibadah yang lain tidak ada. Kenapa perlu tanda menandatangani? Itu artinya ada perjanjian yang telah disaksikan yang kita doakan kita harapkan menjadi janji yang tetap dalam hidup. Baik, itu kira-kira gambaran umum dari yang kita pada saat ini. Kita kembali kepada nas khotbah kita ini. Ibu Agung, Jaksa dan Desi, atau kita yang hadir pada saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu di dalam Alkitab kita ini kan ada satu kitab namanya Ibu Agung. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang sudah pernah membaca kitab Ibu Agung ini? Kalau sudah ada, pertanyaan yang kedua, adakah yang mengerti apa yang disampaikan dalam kitab Ibu Agung ini? Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kitab Ibu Agung ini menjadi salah satu kitab yang sering disalahpahami di dalam iman kekristenan kita. Karena kalau kita baca apa yang dituliskan di dalam kitab Ibu Agung ini, ada bahasa-bahasa erotis, ada bahasa-bahasa sensual yang membuat orang berpikir, kok dimasukkan yang kita pilih lalu ke dalam Alkitab kita? Ada isinya puisi-puisi erotis, puisi-puisi agak sedikit, agak kurang nyaman kita membaca. Itu bisa terjadi firman Tuhan. Kalau kita memang kurang mengerti apa itu, kita juga itu melalui nanti sedikit ubah ini, sedikit banyak ada gambaran kepada kita apa yang menjadi kekuatan atau keistimewaan kita hidup Agung. Kita belajar dulu sejenak. Ini dia kitab Ibu Agung. Ternyata kitab Agung ini adalah kumpulan puisi cinta. Jadi kalau kita membaca kitab Ibu Agung, perlakukanlah kitab Ibu Agung sebagai satu puisi, bukan suatu cerita, bukan suatu tuduhan, bukan suatu perumpamaan, tetapi satu puisi cinta. Puisi cinta antara pria dan wanita yang merayakan keindahan, gairah dan kesetiaan cinta. Untuk jemaat yang suka membaca puisi, kayaknya bisa dijadikan kitab Ibu Agung sumber referensinya puisi cinta. Dan dalam kitab Ibu Agung ini kita akan melihat bagaimana cara pandang penulis Ibu Agung ini menggambarkan
cinta yang sejati, yang kuat dan tulus dan tidak bisa dipermainkan. Dan menurut penulis ini juga, cinta tidak dianggap kotor, tetapi bagian dari ciptaan Allah yang baik. Dan cinta bukan hanya perasaan, tapi harus dikelola dengan hikmat. Dari Jamsel dan Desi, ketika mendengarkan khotbah ini dan kita juga jemaat Tuhan, jangan membayangkan cinta itu seperti pemahaman kita, di mana kadang-kadang kita merendahkan makna cinta itu hanya yang bersifat seksual, hanya yang bersifat erotik. Tidak ada demikian. Dalam benar penulis kita begitu lagu ini tentang cinta yang demikian. Tapi cinta menurut lagu ini adalah cinta yang kuat, kudus, tidak bisa dipermainkan, dan jangan dianggap kotor. Artinya apa? Cinta itu adalah sesuatu hal yang suci dan wajib untuk kita hormati. Nah, untuk membahas kata-kata ini lebih dalam lagi, saya meminjam pendapat dari si Eric Fromm. Eric Fromm seorang filsuf dan seorang psikolog analisis yang menulis satu buku, The Art of Loving atau Seni Mencintai. Menurut Eric Fromm, mencintai itu adalah satu seni. Tidak otomatis ketika kita mengetahui apa itu cinta, maka kita bisa mencintai. Kata Eric Fromm, seorang pelukis yang melihat katakanlah ada satu pemandangan yang bagus, tidak otomatis dia langsung bisa mengetahui atau melukis pemandangan yang bagus itu. Seorang pemahat yang ada katakanlah jadi pemahat baik, tidak otomatis dia bisa langsung memahat baju ini tanpa mempelajari dulu bagaimana seni memahat. Saya juga berkhotbah, tidak otomatis saya langsung bisa tahu berkhotbah. Tapi dulu di waktu kuliah saya belajar bagaimana berkhotbah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dipelajari. Mau dia pengkhotbah, mau dia melukis, mau dia memahat, semua harus dipelajari. Termasuk juga mencintai. Mencintai itu juga harus dipelajari dan ada seninya. Dan menurut Eric Fromm, dalam seni mencintai ada 4 unsur. Ini yang akan nanti kita dalamnya. Yang pertama care, perhatian, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga penghormatan, dan yang keempat bagaimana. Mari kita lihat yang pertama. Menurut Eric Fromm dan juga Bimbang, cinta itu hanya boleh disebut cinta ketika cinta itu penuh perhatian. Dan di dalam lagu ini, kalau kita baca lagi ayat-ayat, kita akan temukan bagaimana kita hidup lagu penuh dengan ungkapan perhatian yang sangat detail, dan maknanya cinta itu harus selalu memperhatikan. Ada satu dan saya bertemu, ada kamu. Apa kisahnya sebutkan terusnya? Cinta yang penuh perhatian. Memangnya ada cinta yang ada kurang perhatian atau perhatian, boleh dan nanti ketahui dari jawaban-jawaban. Dan saya sudah berapa lama dengan Desi berpacarannya? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Selama 1 tahun 6 bulan saya tanya, pasti Jamsel penuh dengan perhatian kepada Desi. Benar. Benar. Pertanyaannya, sepanjang yang kamu ketahui, kamu apa perhatian kepada si Desi ini? Pertama, kita mulai dari hal yang paling mudah. Apa warna favorit? Warna pink. Warna pink. Warna pink. Oke, di mana? Benar itu di sini. Oke. Warna favorit Desi. Berarti perhatian. Berarti kau perhatian kan? Berarti kau nanti kalau beli baju, pilihlah warna pink. Kalau mau beli tas, pilihlah warna pink. Kalau mau beli sepatu, pilihlah warna pink. Ya pink. Ya kan? Nah, itu yang membuat dia itu warna favoritnya. Pink. Kalau kau perhatian terus, akan kau beli.
Makanan favoritnya ayam kecap. Donatnya itu di sini. Paling suka sebuah jenis kelinci dari babi. Berarti penjelasan kopi yang tidak baik. Oke. Hidup itu sudah bagus. Oke. Kita masih belajar dengan lebih dalam. Kita belajar apa dari luar kok. Karena ini jawabanmu ingin memberikan berharga kamu perhatian kepada si Yesus. Karena kamu dapat perhatian, maka yang terjadi adalah validasi. Jadi, kalau kamu mengenal dia ya, apa respon? Sifatnya yang Jadi, ada respon kan? Ada. Tenang sih. Nanti ini nanti tanya juga sama saya. Apa? marah. Hah? Marah. Mana jadi? Semua orang saya punya faktor yang demikian. Apalagi kalau misalnya tahu dia orang dari segi datang atau belakang marah kan? Benar kan? Kalau jadi kalau ini sesuatu yang harus bertanggung tapi tidak mau dilihat dasar kan? Kalau apa yang tahu sih? Kamu berapa? Fokus juli 1996. Bagus saja tanggal ini makasih ya. Karena kalau itu berhati. Benar kan? Berilah bagi hati. Berilah itu supaya kita senang. Benar ya? Oke. Jadi cinta itu harus penuh dengan memperhatikan. 1 tahun 6 bulan mungkin karena cintanya masih hangat dan menggelora bisa dia katakanlah ada seperti itu. Tapi dalam rumah tangga nanti boleh berpikirkan orang tua yang ada di sini. Apakah perhatian itu masih menjadi sesuatu hal yang mereka miliki? Saya berharap dan bahkan semua masih, tapi akan sekarang begitu banyak keluarga yang boleh katakan memiliki bagian kecil sedang berat dimulai karena kurangnya perhatian suami kepada istri kepada suami. Kenapa kurang perhatian? Karena semua saling mementingkan ego atau pribadinya. Tidak ada yang sama-sama lengkap. Saya tanya dulu apa Pak? Lalu dia dulu orang Januari. 8 Januari masih dulu mungkin pasti ulang tahun ya. Sekarang masih setengah tahun ya saya yakin. Jangan dia baru ingat. Benar ya? Dan disampaikan juga. Oke, terima kasih. Itu masih perhatian yang kecil. Banyak lagi jenis-jenis perhatian yang perlu kita berikan kepada pasangan kita. Karena kita tidak perlu dengan tingkatan perhatian yang kecil. Sudah berapa sudah begini sampai Pak ganti bajunya Pak terus kita baru banyak penuh dengan perhatian karena kalau suami tidak diperhatikan di rumah dia mencari perhatian di luar rumah biar dia nggak bisa perhatian di luar rumah sekali jadi Desi itu perlu dengan perhatian ya Desi nomor sepatunya si kapan berapa? Jam setengah? Oh, dengan dari perbelanjaannya. Tadi prosesnya 40 Pak Samit. Saya sekarang Pak Samit 40.
Hiburan anak-anak Gen Z. Oh gitu. Masih tahu ya. Dan kalau kamu masih ada kelima dia. yang lain adalah dari saya. Apa yang kau perhatikan? Kalau dulu untuk kamu mau menjadi calon istri yang saya. Ya, apa yang buat kamu? Karena dia perhatian masalah apa-apa juga di prosesnya. Harusnya bisa ya bang. Aku kini stop kamu. Kawan cerdas. Dan cerdas itu Cerdas. Desi pada kita. Kayak orang sama dan sering dimana kecerdasan. Kecerdasan IQ, intelek, kecerdasan EQ, emosional, dan kecerdasan spiritual. Di mana kecerdasannya? Intelek dan spiritual. Oh, Tuhan. Baru saya tanya ibu kepada Desi, apakah ibu kenapa sakitnya? Dan apakah Desi menjadi istrinya Jaksel? Bahwa Desi akan dididik menjadi istri yang taat kepada Tuhan, selalu bawa ke gereja. Jadi jangan pernah tanya ibu ya. Yang sering terkata adalah betul menantu yang baik. Ya, kalau begitu sih Pak. Ya. Kita yang kedua, setelah perhatian cinta yang penuh tanggung jawab di dalam hidup agung ini, itu juga seperti materai yang dibuat kepada surat sangat mereka itu dalam satu komitmen yang berbeda. Maknanya adalah cinta tidak dari saat sulit. Cinta tidak dari saat sulit. 1 tahun yang menunggu pacaran kalian, saya yakin kalian selalu berada dalam kebersamaan. Tidak pernah melarikan diri ketika si Desi mengungkapkan masalahnya. Kamu solusi untuk mendengar, benar ya? Dan saya juga seperti itu. Ketika si Desi sakit, kamu selalu hadir untuk bertanya, untuk membawa sesuatu kepada dia supaya bisa sembuh. Kenapa? Karena kamu adalah pacar yang bertanggung jawab. Kamu tahu di mana dia berada, bersama dengan siapa, dan kamu tidak katakanlah bermasalah. Cinta yang penuh tanggung jawab. Kata elektro, namanya ada cinta yang tidak bertanggung jawab. Saya mau sampaikan dengan berbaik dia kepada Jaksel dan Desi pada saat ini. Terutama saya sebagai seorang pendeta, hampir 16 tahun. Sudah 15 tahun saya pendeta, yang melawat terpadan, yang memberkati pernikahan, saya tidak bisa lagi hidup berawal. Tetapi bisa seperti ini. Cinta yang penuh tanggung jawab adalah di dalam pelayanan saya sebagai pendeta, seorang suami atau seorang istri yang tidak bertanggung jawab ada. Ketika istrinya sakit dan sakitnya menanggung yang terjadi, dia menceraikan, meninggalkan istrinya dan menikah kembali dengan keluarga. Apakah itu cerita sinetron? Tidak. Itu cerita yang saya alami sendiri, yang saya lihat sendiri. Kenapa? Karena memang Jaksel dan Desi hadir menjadi pacar, boleh dikatakan, atau suami dan atau istri. Ketika semua dalam kondisi baik-baik saja, uang ada, kan? Masalah kecil, ini bisa diselesaikan bersama-sama. Si Jaksel juga tetap seperti ini, ganteng. Si Desi juga tetap seperti ini, cantik. Tapi nanti ketika kegantengan, kecantikan sudah menyeluruh, bertanya sama Jaksel, masihkah tetap cinta kepada si Desi, bertanggung jawab atas cintanya? Masih siap. Masih. Benar? Masih siap. Oke. Mulai dari kamu lihat Desi itu, cantik tidak Desi ada Tapi cantik. 5-10 tahun lagi pasti ada kecantikannya akan bertambah lagi.
Tapi nanti setelah bertemu bersama lagi, namanya harus dia tidak bisa melawan. Akan bisa? Tetap cinta, tetap sama-sama tidak lari. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa? Tidak. Tidak. Saya yakin seperti itu. Kamu tahu, kamu tetap lihat di sini cantik. Itu 100%. Mau. Oke. Lebih dari bagus. Jadi masih tahu tidak bisa. Lebih bisa. Kamu tidak cantik seperti ini. Mau? Mau. Apa yang kita bersama suami supaya tidak cantik? Betul sekali. Menurut buku ya pakaian yang digunakan oleh sini harganya saya tahu berjuta-juta ya. Pasti berjuta-juta. Karena saya lihat cantik. Ada yang dimain-main. Jadi kamu harus seperti itu. Kalau kamu lihat di sini sama istri tidak cantik, berserak banyak mana yang perlu duit. Ketika duitnya sudah banyak apa bersama di sini. Ini untuk belajar rumah, ini untuk kesalahan, ini untuk medium, ini untuk perawatan wilayah. Ya, jangan untuk istri sendiri, tapi bapak masih. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Itu juga berlaku kita terlalu semua. Yang mesti kita mengingat dengan selama dan yang ketiga cinta yang berformat atau respect. Kalau tidak dikenal begini, tujuannya saling memuji berbeda. Perempuan memuji, memperlayan laki memuji perempuan. Maknanya melihat pasangan sebagai pribadi bukan milik untuk dikontrol. Itu namanya cinta yang berformat atau respect menurut Eric Fromm. Saling memuji, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang menundukkan, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang mengobrol, tapi semua kita lakukan dengan porsinya. Suami sebagai katakanlah kepala, istri sebagai pegang yang saling menopang di dalam rumah tangga tanpa sebuah hormat atau respect, maka ini akan menjadi pintu masuk di dalam suatu keluarga menjadi keluarga yang boleh dikatakan memasuki masa-masa konflik. Jadi kita saling memuji bukan merendahkan. Orang yang memuji di sini. Tiap hari. Tiap hari. Oh, saya katakan Tapi sebenarnya saya semua tapi seperti itu ya. Saya mau bersembah dulu. Berubah dalam momen apa peristiwa apa meletakkan pujian di bawah kecantikan ini? Tadi barusan. Karena dua barisan ganti baju kan. Setelah marahnya ganti baju, jadi itu dipuji. Bagaimana? Oh, bagaimana? Karena yang namanya manusia, baik laki-laki dan perempuan, tidak ada yang tidak manusia. Semua suka dalam porsi masing-masing. Tapi kalau kita sukanya melihat yang kurang dari pasangan kita, pasti kita juga tidak suka. Benar ya, di sini. Ada tulisan kesayangan yang siapa? Ada dalam kesayangan yang pernah kau
cerita sama dia? Gak ada, gak ada. Bagaimana jawabannya? Gak ada. Tapi apa? Ya, ada yang diproses, cinta itu perlakukanlah pasangan kita dengan penuh hormat. Itu nanti di pernikahan semakin dalam lagi. Bagaimana cara menghormati suami kita dan istri kita? Yang terakhir, cinta yang mengenal manis. Dan ditanya, kata Eko, banyak pernikahan gagal bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena berhenti mengenal. Maknanya, cinta berarti terus belajar tentang pasangan. Kalau seperti ini berbagai cinta kalian dan sedang diisi. Kalau saya di dalam atau ini ibarat dengan kalau cinta kepada di sini berapa kira-kira? Penuh ya, penuh ya porsinya. Di sini juga seperti itu. Dulu berkuatnya, karena memang kalian masih dalam cinta yang romantis, cinta yang bagaimana membuat dunia ini hanya menjadi berdua kami sini hanya yang mengontrak seperti diri saya orang yang berada dalam cinta yang seperti itu. Tetapi setelah masuk dalam realita ada hubungan yang lebih dalam menjadi suami dan istri berjalan 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, maka cinta itu bisa berkurang. Bisa berkurang mulai banyak konflik, mulai banyak masalah, kita tidak lagi bisa saling mengenal pasangan kita yang muncul adalah hidup kita. Sehingga kalau terjadi itu dulu Eriko supaya bisa cinta itu tetap bertahan harus ada. Kalau pasangan kita mengambil, kira-kira apa ya obatnya? Itu tidak mengenal. Kalau pasangan saya sikapnya seperti ini, itu kenapa ya? Kan ada heran kita. Kita sudah menjadi suami, menjadi istri 5 atau 10 tahun. Tapi ada loh, kita merasa asik dengan pasangan kita. Merasa asik dengan pasangan kita. Kita seperti merasa tidak kenal. Padahal kita sudah sama-sama. Misalnya dalam share, pernah ada bagi 1 tahun yang boleh di konflik bertengkar ya? Pernah? Nah, kalau selisih ini, sampai dari dia. Kalau kamu menolak dia, bagaimana caranya supaya dia kembali lagi hati? Kalau apain lagi? Kasih bunga. Boleh. Kalau terus seperti itu saja. Karena nanti saya mau tanya sama. Dalam rumah tangga dia, belum ini ada tak kalian nanti bertengkar dalam rumah tangga dia? Pasti ada. Buat mungkin kan? Kalau dalam rumah tangga tidak pernah bertengkar, bukan menunjukkan bertengkar, dan bahkan seperti itu. Cinta itu menurut Eriko adalah cinta yang tinggi, cinta yang paling sopan, maka saling menjaga, tidak di dalam kehangatan. Karena itu tidak bisa kita tidak mengalami namanya konflik di dalam rumah tangga. Tetapi ketika itu terjadi, kita yang mengenal pasangan kita tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik itu. Itu artinya mengenal. Mau kasih bunga? Oh, betul. Bunga-bunga sedang gitu ya. Ada bunga yang sedang, ada yang bunga emas. Yang mana begitu simpul ya? Karena dengan bunga. Terus kalau saja dalam posisi yang sama, pernah juga ya. Dia tidak malas dengan kamu, dia 1 hari 2 hari tidak balas WA juga ya. Kalau kamu mengenal ini mana cara? Lebih dulu memulai percakapan sih, karena kalau dia bisa menampung dia lebih diam. Terus lebih ke nantinya masak-masak atau saya masaknya untuk dia berupa telur ceplok. Jadi kayak bangkai selalu Tapi yang saya jelaskan di sini saya harus saling mengenal. 1 tahun dalam bulan
Tetapi itu kalau dalam katakanlah pemahaman hubungan kita dalam kekristenan itu waktu yang kita pakai saling mengenal dan saling mengenal. Jadi satu menurut ini sudah mengenal. Ya, lumayan. Baik, saya betul. Baik. Harus karena ini bagaimana keadaan benar-benar berdua. Nanti menjadi terkait menjadi suami istri berdua. Tapi coba tadi kita lihat. Begitu banyaknya loh jemaat keluarga yang ada di sini. Artinya apa? Perpaduan perselisihan dan nanti pernikahan itu melibatkan semua keluarga besar. Ketika kalian katakanlah, ya, tidak seperti yang kita disampaikan. Tentu bapak ibu pasti akan bersedih hatinya. Tapi belum tidak sebenarnya tidak. Tapi pendekatan seperti itu saling mengenal dan tradisi bisa kami dari keluarga besar Yusak seperti yang kepada berdua ini memikirkan rupanya berbeda dari yang dulu sampai sekarang. Tak serius seperti itu. Rupanya seperti ini menjadi menantu di dalam keluarga itu. Kita belum saling mengenal. Yang lebih parah lagi kalau habis gue hidup yang enak dari semua orang yang hubungan keluarga. Rupanya seperti itu. Kamu udah kenal kan? Kalau orang itu soalnya keras, persian itu. Dan keluarga itu selalu komunal. Kamu persian itu. Kalau kemana-mana tunggu diri dengan arisan-arisan itu seperti itu. Mengenal dari siapa sudah, kalau sudah mengenal dari sini yang unsur ini yang disebutkan oleh Eric Tom, dia masuk pada yang terakhir. Kata kita bilang menyala adalah menyala seperti nyala Tuhan, seperti tema kita tadi. Cinta yang menyala dan bertahan, dan cinta yang menyala dan bertahan itu sumbernya bukan manusia, tetapi sumbernya adalah dari Tuhan. Dari Tuhanlah sumber cinta itu. Dari Tuhanlah sumber cinta itu. Kalau dari manusia akan cepat ada dan mungkin akan cepat berakhir. Tapi kalau dari Tuhan, maka cinta yang daripada Tuhan itu akan selalu membakar cinta dalam hati kita, menyala tetap di dalam kehidupan kita secara khusus nanti dalam rumah tangga sama sedang cinta yang menyala dan bertahan. Dengan firman Tuhan ini dua kami semuanya cinta kalian tetap menyala dan bertahan. Ada tempat tadi unsur cinta dari Rom, semoga kalian bisa mengerti, mengingat dan ketika kalian menjadi rumah tangga kalian bisa melakukan. Ujian yang terakhir dalam ini kalian akan tahu dalam doa. Kalau tidak bisa menjawab, kalian akan tunggu sampai yang bisa jawab. Menurut Eric Rom ada empat unsur cinta. Yang pertama, ada Pak sering cinta yang berkaitan yang pertama atau perhatian, yang kedua responsif dari tanggung jawab, yang ketiga karena dulu saya bisa ada acara gitu melihat aja dan berapa tapi sini makanya nggak rapi mereka belum bisa menjawab lagi kalau dari saya ayo yang ketiga perhatian tanggung jawab responsif, hormat dan bahasa. Oke, amin. Terus, tetap kita mengakui. Amin. Itu perhatian. Semoga sekali lagi kalian mengingat ya dalam perjalanan rumah tangga kalian. Amin. Diberkati bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa kami yang baik, di mana Engkau berikan kesempatan kepada kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, terutama kepada mereka berdua Jaksa dan Desi, di mana dari kebenaran firman-Mu ada satu kebenaran yang disampaikan kepada mereka.
bahwa perjanjian yang telah mereka ikrarkan dan rumah tangga yang mereka bentuk hendaknya ya Tuhan berjalan dalam cinta yang daripada cinta yang penuh perhatian, cinta yang penuh tanggung jawab, cinta yang penuh dengan respek, cinta yang penuh dengan pengetahuan. Biarlah itu Tuhan membebani mereka, mendewasakan cinta mereka, sehingga perjalanan rumah tangga yang mereka itu boleh berjalan dengan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Begitu juga yang kami bawa semua di tempat ini. Terima kasih dan puji Allah. Dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mohon kita para teologi persoalan pujian Tuhan Yesus Kristus di OPS Ultian. Nanti kita hari kaya. Apa nih? Tidak suka. Tunggu dong. Kamu kedua kali. Bukan jabatan itu cuma 2 kali di jabatan itu. Besok sini dong. Nomor 1 sama tapi beda abang tuh seperti kok. Tinggal lihat sini bergantung. Nah, pegang dari siapa? Latihannya harus bawain aja ya. Nanti hanya bawain aku harus balik masuk. Tahun depan bulan Juli, ini kan 1 tahun 6 bulan.
Puji Tuhan, kembali kita kembali Haleluya nomor 450 siang. Ayat salah, maka ayat dulu, tanggal 25, atau kita Tuhan Dewata Kemenang Partai Rakyat Tersebut. Terima kasih Bapak. Doa salat perpadat simbol mata Tuhan sedia awal hidup. Rakas berita dari anjai hakun manami parkudu bagi godok nami. Tanda terima kasih nami Tuhan. Dijauhi Tuhan nami do galangan nami Tuhan. Buki anjaa pas-pas nami. Asyik tahu gabi galangan nami stoki hidup. Anjaa gabi sahabat bagi godok. Dalam hamba nami ibadah Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dan minta bertopo, makin topo. Dan zaman di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nama nami dari atas dan nama pasti makan. Saya maha berjalan. Saya sangat maha harus imun mulia beri tamangon sawanani dari atas. Kenapa nami duluan hari-hari. Saya hamba dosa nami somat panasan nami. Bani dosanya sama nama dosa dopa hanami. Ulang hanami mobai hamu penanjuan. Kalau hamba hanami bani panahu. Ai hamdu simada raja. Bakon aku turun. Apa sangat pun nisadokah di dukaku. Amin. Kalau bersama masuk-masuk dari Tuhan dan hidup di bumi Tuhan Yesus Kristus. Bakon holok yang ini apa pasal itu bina pasti maka somani nasya halaluan. Amin. Shalom,